11 ya. Oke. Kita akan bahas mengenai modulasi ya. Modulasi itu adalah suatu bagian yang paling penting di dalam proses terjadinya komunikasi ya, baik komunikasi suara maupun komunikasi data. Sehingga komunikasi itu berada di urat nadinya itu tergantung di modulasi ya. Karena performansinya dan laju kecepatan datanya itu tergantung dari modulasi yang dipergunakan ya. Itu yang digunakan. Oke. Jadi modulasi itu ada dua jenis, yaitu modulasi analog dan modulasi digital ya. Minggu ini kita akan membahas modulasi analog, sedangkan minggu depan kita akan mempelajari modulasi digital ya. Jadi minggu ini analog, minggu depan digital. Jadi di sini tujuannya mengetahui macam-macam modulasi analog beserta parameternya. Oke, jadi pada slide yang ketiga itu kita sudah membahas mengenai wireless. Ya. Jadi teknologi wireless, transmisi wireless, ya, itu diawali oleh rumusan dari persamaan Maxwell, di mana Maxwell itu bisa memprediksi adanya perambatan gelombang elektromagnetik. Jadi Maxwell ini sebagai penemu propagasi tanpa kabel. Ya, lebih tepatnya adalah dia yang menemukan perambatan gelombang elektromagnetik sehingga lebih dikaitkan dengan terjadinya gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, ini terkenal dengan rumusnya Maxwell. Ya. Nah, nanti akan lebih dalam itu akan dibahas di mata kuliah selanjutnya, yaitu ada teori Maxwell. Ya. Maxwell di gelombang elektromagnetik, di teori medan, ya medan elektromagnetik, ya bukan medan kampungnya Hoka, gitu ya kak ya. Kamu Hoka kampungnya di Medan kak? Iya Pak. Iya, ya bukan kampungnya Hoka. Ini teori medan, medan elektromagnetik. Oke, kemudian Henry Hertz ya, itu dia menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu dapat dikirimkan, ya. Artinya bisa ditransmisikan dari satu titik ke titik yang lain, di mana titik lain ini sebagai penerima secara wireless. Jadi wireless itu tanpa kabel, ya. Jadi selama ini gelombang elektromagnetik itu ya itu dirambatkan melalui kabel ya, jadi energinya dilewatkan kabel. Tapi sekarang berkat penemuan Henry Hertz ini itu terjadi ide ya, artinya percobaan ini ternyata gelombang elektromagnetik itu bisa dikirimkan ya, melalui satu titik ke titik yang lain. Nah, percobaan Hertz ini menggunakan antena. Ya. Nah, Anda bisa lihat di link YouTube ini ya secara mandiri. Nanti setelah kuliah ini Anda bisa coba-coba melihat link YouTube di sini. Ya. Nah, tahun berikutnya setelah percobaan Hertz itu ada usaha bahwa transmisi wireless ini akan lebih efektif dan lebih efisien karena daya yang rendah namun dapat menjangkau jarak yang jauh.
Artinya dia bisa mengeluarkan daya yang kecil, tetapi pengirimannya itu memiliki jarak jangkau yang sangat jauh, ya, bisa sampai puluhan kilometer, ya, itu yang digunakan. Oke, tapi perlu diingat bahwa lengkungan bumi itu setiap 5 kilometer terjadi lengkungan bumi, ya. Nah, itu sehingga tidak efektif kalau kita mentransmisikan radio frekuensi itu lebih di atas 5 kilometer, ya, itu digunakan. Nah, efektivitas transmisi itu Hertz dalam percobaannya itu dia menggunakan koil induksi, ya, dengan dihubungkan dengan transformator sehingga dia bisa meningkatkan tegangan di ujung pemancar antenanya itu menjadi beberapa ribu volt, ya. Nah, tegangan beberapa ribu volt ini itu menyebabkan terjadinya lonjakan listrik di mana terjadi gap pemancar, ya. Jadi gap itu adalah semacam celah, ya, celah di mana itu terjadi beda potensial antara elektron positif dan negatif. Nah, semakin pergerakan elektron tersebut itu akan menyebabkan loncatan listriknya itu semakin tinggi, ya. Nah, sehingga menimbulkan propagasi gelombang yang sampai di penerima. Nah, kemudian Hertz itu menggunakan daya pancar beberapa ribu volt, ya, pada penerima yang jaraknya hanya beberapa meter. Nah, tapi coba dibayangkan kalau listrik dikirimkan beberapa ribu volt itu nggak kebayang kan? Artinya orang itu akan hangus gitu, ya, ribu volt soalnya, ya, itu yang digunakan. Nah, pada keperluan praktis ini tentu saja Hertz ini tidak memadai karena dirasakan bahwa percobaan Hertz ini sangat boros daya, ya, dan jarak jangkauannya itu kurang jauh. Maka dikatakan bahwa percobaan Hertz ini kurang efektif dan kurang efisien. Nah, pada transmisi wireless, ya, maka didesainlah agar supaya transmisi ini bisa bekerja sesuai dengan ekspektasi, ya. Dan efisiennya adalah dengan menggunakan daya minimal dan dimensi yang secukupnya sehingga dapat menjangkau jarak yang dikehendaki. Nah, sehingga Hertz ini kurang efektif, ya, karena perlu daya besar dan jarak tempuh yang terbatas, ya. Maka di dalam efisiensi pada transmisi wireless itu terdapat dua aspek yang bisa direkayasa. Artinya bisa dapat diutak-atik, ya, bisa dimainkan, di mana dia saling berhubungan, yaitu antara antena sebagai hardware-nya, bendanya, ya, dan frekuensinya, ya. Jadi kalau ada antena berarti berhubungan dengan frekuensi, ya kan? Antena itu adalah perangkat untuk mentransmisikan atau untuk membroadcast-kan atau untuk memancarkan, ya, atau juga dia bisa menerima gelombang elektromagnetik, ya. Jadi antena itu adalah transmit dan receive dari gelombang elektromagnetik, ya. Nah, ini terdapat macam-macam jenis antena. Ada yang monopol, ini seperti antena di atas mobil, ya. Nah, itu terbuat dari satu batang logam, ya.
Kemudian ada antena dipol. Nah, ini kalau yang main orari ya, yang 2 meteran ya, 11 meteran gitu ya. Nah, ini terdiri dari 2 batang logam ya. Ini dipol 1, ini dipol 2 gitu ya. Itu yang digunakan. Kemudian ada reflektor parabola. Nah, kalau reflektor parabola itu digambarkan seperti ini, kayak seperti antena yang gini ya. Terus kemudian kan ini ada titiknya gitu ya. Nah, ini kan antenanya gitu ya. Nah, ini titik apinya. Jadi eh, radio frekuensi kan datangnya gini ya. Ya, datangnya gini, ini ya kan. Nah, ini kan akan dipantulkan. Nah, dipantulkannya itu pada mengena reflektornya di sini. Ya. Nah, titik apinya. Nah, ini nanti akan dirubah menjadi besaran listrik gitu. Ya. Itu yang digunakan. Nah, kalau misalkan yang dikirimnya gimana? Nah, ini kan ini dipancarkan ke sini ya. Terus dia pancarkan ke sini ya. Itu yang digunakan. Jadi di kebalikannya ya. Atau antena microstrip yang ukurannya kecil. Ya. Jadi ini bisa dikuatkan, bisa langsung dia ke sana ya. Untuk transmitnya ini, untuk receive-nya dipantulkan ke titik api di sini. Ya. Nah, para peneliti menemukan bahwa transmisi efisiensi antena itu terjadi jika dimensi atau ukuran antena itu adalah setengah dari panjang gelombang sinyal. Ya. Jadi ukuran antena itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan itu adalah setengah lambda. Ini harus diingat ya. Oke, setengah lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Ya. Di mana lambda itu adalah C per F. Ya. Cepat lambat gelombang, dan ini adalah frekuensinya berapa. Ya. Nah, ini antena dipol ya kan. Kalau yang antenanya satu di sini, antena setengah dipol gitu ya. Itu yang digunakan. Oke. Nah, ini antena setengah dipol. Ini diberi catu tegangan ya. Itu yang digunakan. Jadi ketika dipancarkan dia setengah panjang gelombang di sini ya. Nah, ini adalah yang dia menerimanya gitu ya. Nah, ini setengah panjang gelombang yang digunakan. Nah, suatu sinyal ya itu memiliki frekuensi dimensinya ya adalah 3 kHz. Ya. Oke, besarannya, maaf, besaran ya. Jadi besaran dari frekuensinya itu sebesar 3 kHz. Nah, tentukan dimensi dipol yang paling efisien. 3 kHz berarti kan 3000 Hz ya kan? Atau 3 kali 10 pangkat 3 Hz. Ya kan? Maka C itu kan 10 pangkat 8 ya. Dibagi 3 kali 10 pangkat 3 itu adalah 10 pangkat 5 meter atau 100 kilometer. Ya. Maka dimensinya adalah D setengah lambda atau 100 per 2 kilometer atau 50 kilometer. Ya. Nah, berapakah dimensi antena jika frekuensi sinyalnya dinaikkan 30 kHz? Maka dimensi antenanya akan dinaikkan kan? Dan berapa dimensi antena jika frekuensinya dinaikkan jadi 300 kHz? Tidak bisa kita bayangkan kan? Nah, atau pertanyaan 2, jika dikendaki dimensi antenanya sebesar 1 meter,
Nah, berapa frekuensi sinyal yang diperlukan? Ya, itu ya dilakukan. Ini bisa Anda analisa, Anda lakukan perhitungan ya secara mandiri ya. Itu yang digunakan ya. Nah, pertanyaan 2 ya. Jadi pertanyaan kedua itu kita peroleh frekuensi 150 Hz. 150 megahertz ya. Jadi saya ulangi, ada frekuensi sebesar 150 megahertz supaya dimensi antenanya menjadi 1 meter ya. Maka sinyal suara manusia itu sebagai sinyal informasinya ya itu 300 sampai 3.400 Hz. Sehingga saya bulatkan menjadi 0 sampai 4.000 Hz. Ya. Jadi jika berpatokan pada frekuensi tertinggi 4.000 Hz, ya, maka lambdanya adalah 75 km. Ini jika dikirimkan begitu saja tanpa modulasi. Maka diperlukan antena dimensinya adalah 37,5 km. Nah, secara praktikal ini tidak mungkin. Ya. Masa kita harus membuat antena sebesar 37,5 km atasnya. Ya. Maka sinyal suara manusia ini akan dikirimkan ya dengan antena berdimensi 1 meter. Ya. Maka caranya adalah frekuensi 0 sampai 400 0 sampai 0 sampai 4.000 Hz tadi ini adalah frekuensi suara manusia, itu kita bawa ke frekuensi tinggi, yaitu di 150 MHz. Ya. Sehingga kalau dimensinya 1 meter, kita kan nggak perlu sampai 37,5 km kan. Jadi kita cukup menggunakan frekuensi yang 150 MHz. Ya. Maka dengan cara kita membawa atau menaikkan frekuensi 4.000 Hz tadi ya. Jadi maksudnya frekuensi yang ini ya 4.000 Hz itu kita bawa ke frekuensi 150 MHz ya. Berarti ini adalah frekuensi carrier ya. Sedangkan ini adalah frekuensi informasi. Ya. Oke. Nah, itu yang digunakan atau sinyal informasi. Ya. Oke, maka proses ini itu disebut dengan modulasi. Ya, jadi modulasi itu adalah proses penumpangan dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Ya. Atau proses penumpangan ya dari frekuensi sinyal informasi kepada frekuensi sinyal carrier. Ya, itu yang dilakukan. Nah, pada kasus suara ya di frekuensi 0 sampai 4.000 Hz tadi itu dibawa naik ke frekuensi 150 MHz. Jadi ada carrier pembawa yang membawa sinyal suara tersebut. Ya. Oke. Nah, carrier dan pembawa ini disebut sinyal pembawa atau sinyal carrier. Ya. Sinyal yang dibawa adalah 0 sampai dengan 4.000 Hz. Ya. Nah, itu disebut dengan sinyal informasi. Ya. Oke. Itu yang digunakan. Oke. Nah, sinyal carrier umumnya itu adalah
dipergunakan sinyal sinusoida tunggal, ya. Oke, sinyal sinus tunggal, kayak gini, ya. Oke. Nah, bukan sinyal tangen kan? Nah, kayak gini kan tangen. Oke. Kalau tangen kan dia dari tinggi gitu ya, itu yang digunakan. Oke. Kalau yang sinus itu kan berada di nol gini ya, ya itu yang digunakan. Nah, ini sinyal informasi ya. Oke. Sinyal informasi ini adalah sinyal suara ya. Ya, jadi suara manusia yang range-nya 0 sampai 4.000 Hz ya. Kemudian sinyal carrier-nya adalah yang 150 MHz ya. Jadi ini ya itu ditumpangkan ke sini. Ya. Apa yang terjadi? Ini kan harmonisasi sinyal amplitudonya apa? Rata ya, rata atas dan rata bawah. Harmonisasinya baik gitu kan harmonisasinya. Ya. Tingginya sama ya apa? Range tegangannya juga sama ya, fasanya sama ya kan. Nah, kalau ada informasi di sini ya, harmonisasi gelombangnya itu homogen ya, maka itu dikatakan sinyal carrier ya, tidak ada sinyal informasinya ya. Itu yang digunakan. Jadi dia cenderung stabil kan. Kemudian dibangkitkan sinyal carrier. Nah, sinyal carrier sinusoida itu dibangkitkan oleh osilator, osilator, ya. Nah, osilatornya adalah Hartley, ya, yang lebih dikenal dengan op-amp, operation and amplifier. Nah, ini adalah dari op-amp tersebut, ya, itu yang digunakan. Jadi ini adalah rangkaian op-amp. Ya. Jadi ini ada terdiri dari apa nih? Kalau ini ingat nggak nih rangkaiannya apa nih? Tahu nggak nih? Kalau ini kan resistor. Kalau ini apa? Ingat nggak? Dioda atau apa nih? Yang segitiga ini. Ada yang tahu? Oka, Bayu, Berita? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, lupa kali ya. Ya, ini seperti Oh, gerbang logika bukan, Pak? oh iya, betul. Oh iya, benar-benar. OR ya, OR. Iya, betul. Ya. Oke, op-amp ya. Oke. Gerbang logika ya. NAND gitu ya. Itu yang digunakan. Oke. Nah, osilator Hartley ini ditemukan di tahun 1915 ya dan dipatenkan pada tahun 1920 ya. Jadi frekuensi ini dibangkitkan belum mencapai megahertz ya. Jadi ini artinya men-trigger ya, membangkitkan sinusoida itu sebagai carrier-nya ya. Nah, meskipun terdengar ringan ya, namun teknologi osilator ini membangkitkan frekuensi tinggi menjadi bottleneck di efisiensi transmisi wireless di masa lalu ya. Nah, cara yang lain itu adalah dimensi antena itu sangat besar ya. Yaitu adalah salah satu konsekuensinya belum adanya teknologi untuk membangkitkan frekuensi tinggi di masa lampau. Ya. Nah, ini misalnya nih, antenanya tinggi-tinggi sekali kan? Ya.
Jadi kalau Anda lihat di kampus kita punya antena tower yang tinggi sekali. Ya, ada 2 tower ya di kampus. Nah, ini juga kalau misalnya di tempat Anda itu gelombang transmisi itu yang tinggi ya, ada semacam jala-jala gitu ya. Ya, jala listriknya ya. Nah, ini sebagai pemancar gitu ya. Jadi gunakan. Ini bukan tower PLN ya, tapi ini antena ya. Oke, antena dengan tegangan tinggi, dia bisa memancarkan frekuensi yang cukup jauh. Ya. Jadi antena T ini berdimensi sangat besar. Ini dipergunakan oleh British Telecom, ya, di mana ini station Telne, ya, Tetney ya, di UK ya, itu pada tahun 1900-an ya. Jadi tonggak penyangganya itu dipasang berderet ya untuk menyokong dimensi antena yang membentuk bentangan panjang. Nah, ini bentangannya ya. Nah, ini nanti diberi kawat di sini ya, diberi kawat di sini ya. Oke, jadi ini nanti ada garisnya. Nah, ini nanti yang akan memancarkan gitu ya informasi ke segala informasi segala penjuru ya. Ini penerimanya ya. Nah, modulasi itu ada 2 ya, 2 jenis, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Oke. Jadi kalau sinyal informasinya yang akan ditransmisikan sinyal analog, misalnya sinyal suara, maka kita gunakan atau kita namakan modulasi analog. Ya. Yaitu kalau sinyal informasinya itu berupa gelombang sinusoida, ya, ini sinyal informasinya, ya, maka sinyal carrier-nya adalah yang bersifat analog, ya. Oke, maka ini tercampur, ya kan? Karena ini ditumpangkan, gitu kan? Ini di ranah frekuensi, ya kan? Maka di sini nanti terjadi modulasi analog. Nah, kalau modulasi digital, ya, inputnya adalah digital, ya, bit, ya, 1001. Nah, ini frekuensi carrier-nya, ya, sinyal carrier-nya. Maka keluarannya adalah nanti dalam bentuk modulasi digital, ya. Namun kalau misalnya sinyal informasinya analog, kalau mau pakai digital maka dikonversikan dulu, ya, analog digital converter, konversi, ya, converter ya, itu alatnya, ya. Nah, ADC ya, analog digital converter, konversi. Jadi dirubah dulu, yang ini berubah menjadi digital, ya. Oke. Nah, setelah perbedaan modulasi analog dan digital jelas, maka selanjutnya pada modulasi analog, bagaimana cara menumpangkan informasi tersebut ke sinyal carrier, ya. Maka itu terdapat 3 cara, ya, di dalam modulasi analog tadi, ya. Ada 3 perubahan, ya, yaitu adalah amplitude modulation, ada yang frekuensi
modulation, dan ada fase modulation. Ya. Nah, kalau disebut dengan amplitude modulation, ya, itu dengan cara menumpangkan sinyal informasi pada modul amplitudo sinyal carrier. Artinya, kalau AM yang terjadi perubahan adalah pada amplitudonya. Ya. Jadi ada gangguan, ada perubahan ya dari ritme amplitudonya. Ya. Yang tadinya harmonisasinya bagus, ya naik turunnya. Nah kadang-kadang kalau di amplitudo dia terjadi turun naik bentuknya, ya turun naik dari perubahan amplitudonya. Jadi terjadi perubahan pada amplitudo. Nah kalau di dalam frekuensi modulasi, ya maka ini terjadi perubahan pada bentuk frekuensinya. Ya, kalau amplitudo tinggi rendahnya amplitudo. Kalau misalnya frekuensi itu terjadi rapat renggangnya frekuensi tadi. Ya, nah itu terjadi proses frekuensi modulasi. Nah kalau misalnya fasa, ya modulation PM itu ditumpangkan pada fasa frekuensinya, ya fasa di frekuensi carrier. Nah itu perubahan fasa misalnya begini, ini ya, terus gini gambarnya, nah, ya. Terus nanti dia berubah lagi gini, ya kan? Terus ini berubah. Nah ini adalah bentuk perubahan fasa, ya. Oke. Nah modulasi AM dilakukan dengan cara mengalihkan sinyal informasi, ya mengalihkan atau menggabungkan, ya sinyal informasi itu adalah diberi statusnya M dalam kurung T, sinyal carrier-nya adalah CT, ya sedangkan hasil modulasi adalah XT, ya kan. Nah XT tambah dengan M dalam kurung T kali CT kan. Nah kalau amplitudo, ya carrier-nya yang berubah kan. Nah, memperoleh perubahan artinya ininya yang terganggu berubah, ya dalam format ini atau dalam kurung ini adalah sinus 2V CT, di mana sinus 2V CT ini adalah amplitudonya, ya jadi ininya yang terganggu amplitudonya, ya. Jadi terlihat pada persamaan di atas bahwa MT-nya ini adalah sinyal informasi, ya CT yang mulanya A, ya setelah ditumpangkan oleh MT menjadi XT, di mana amplitudo MT dikalikan A di sini, ya. Oke, jadi terjadi perubahan di sini, ya. Oke, itu yang digunakan, ya dikalikan sin 2V CT di sini, ya. Nah ini ya yang saya katakan tadi, ini kan sinyal informasi, ini sinyal carrier kan. Nah ini kan level tegangannya sama kan, ya karena tingginya rata gini ya, rata atas dan rata bawah. Nah tapi begitu ini dicampurkan, misalnya yang ini ya dari sini, ya kan, yang sinyal carrier ini datangnya dari sini, ya, dan ini proses campurnya di sini, ya, maka di sini kan terjadi ritme
amplitudonya berubah-berubah, ya, tidak rata lagi, ya. Maka ini adalah proses amplitudo kali MT di sini, ya. Oke. Nah, ini disebut dengan sinyal yang termodulasi amplitudo carrier, ya. Jadi terlihat adanya tinggi rendahnya dari amplitudo, ya, yang tadi awalnya ini, ya, setelah ditumpangkan berubah menjadi ini, ya. Itu yang digunakan. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Nah, sinyal XT adalah sinyal CT yang telah termodulasi amplitudo dengan MT persamaannya, ya. Sinyal XT ini kemudian dikirimkan ke antena pemancar, ya. Oke. Jadi jika sinyal MT itu adalah sinyal suara 0 sampai 4000 Hz range-nya. Jadi bandwidth-nya ada 4000 Hz, ya. Nah, sinyal carrier CT di sinusoida dengan frekuensi 150 MHz, ya. Maka rentang frekuensi itu adalah 150 MHz dikurang 4000 Hz. Ya, itu minimalnya. Yaitu didapatkan range-nya adalah, ya, 150 MHz dikurangi 4000 hasilnya sekian Hz. 150 MHz ditambah 4000 ini adalah 150. Ya. Maka ini adalah bandwidth-nya. Ya. Bandwidth itu lebar pita frekuensi. Ya, dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Ya. Jadi ini bentang range dari frekuensi rendah sampai ke bentang frekuensi tinggi. Nah, besarannya kalau dihitung ini 4000, ya kan? Ini 4000 juga. Jadi totalnya adalah 8000 Hz. Ya. Jadi 4000 tambah 4000, ya. Nah, dengan kata lain bandwidth dari XT itu adalah 2 kali, ya, 2 kali bandwidth dari MT, ya. Itu yang digunakan. Jadi bandwidth dari XT tersebut 2 kali dari sinyal informasinya, ya. Nah, untuk mengirim sinyal XT tersebut, maka dimensi antena dihitung dengan menggunakan frekuensi tengahnya, ya. Frekuensi tengahnya berapa? Yaitu frekuensi yang dipergunakan sebagai carrier-nya, yaitu 150 MHz. Nah, dimensi antena dipol optimalnya itu adalah 1 meter. Ya, itu yang digunakan. Jadi cukup kita menggunakan dimensi 1 meter. Jadi tidak perlu sampai kilometer, ya. Dengan itu yang digunakan. Oke, nah ini adalah ilustrasi, ya, spektrum frekuensi modulasi, ya. Oke, ini kan sinyal informasi kan, ya. Oke, sinyal informasi ini adalah di frekuensi rendahnya di sini, ya. Ini adalah frekuensi tingginya, ini kurang lebih, ya. Oke, nah. Kemudian frekuensi carrier tengahnya adalah 150. Ini segini. Ya. Oke. Maka sinyal modulasi itu adalah bentangan di sini kan. Oke, jadi bentangannya ini adalah dari 4000 sampai 4000 di sini. Ya, ini dia. Ya, ini disebut dengan frekuensi bawah. Ya, ini frekuensi bawah, range-nya di sini. Sedangkan ini adalah frekuensi tinggi, frekuensi atas.
Ya, itu yang digunakan. Sedangkan 150 ini adalah frekuensi tengah. Frekuensi yang dipancarkan, yang dipergunakan sebagai frekuensi carrier-nya. Ya, itu yang digunakan. Jadi ini harus dipahami bahwa bandwidth dari XT itu adalah 2 kali dari bandwidth dari MT. Ya. Jadi kalau misalnya sinyal suara itu adalah MT, ya, maka bandwidth yang diperlukan oleh sinyal carrier itu 2 kalinya. Ya. Jadi termodulasi amplitudo dengan MT tadi. Oke, baik, sampai sini ada yang mau tanya? Baik, saya pindah ke slide yang satu lagi. Ya. Oke. Ini modulasi. Ya. Ini bagian transmisi ya. Oke. Kita bagi 2. Ya. Ini bagian TX, ini bagian RX. Ya. Info baseband ini sinyal informasi, pita dasar, ya, frekuensi dasar. Kemudian ini ada MUX, multiplexer, ya, digabungkan. Ini masuk modulasi. Kita bahas di sini, ya. Ini berlawanan dengan receiver, demodulasi, ya. Artinya bagaimana caranya kalau di sini proses penumpangan, kalau ini adalah proses penurunan informasi, ya, penurunan informasi terhadap sinyal carrier-nya, ya. Apa itu modulasi? Modulasi itu adalah pengaturan parameter dari sinyal pembawa atau carrier, di mana sinyal carrier tersebut memiliki frekuensi tinggi, ya, sesuai dengan sinyal informasi atau pemodulasi, ya, yang frekuensinya rendah, sehingga informasi tadi dapat disampaikan. Ya, itu yang digunakan. Nah, itu ibaratnya gini ya, kalau diibaratkan. Tapi kalau Anda ditanyakan modulasi itu jangan dituliskan seperti ibarat yang saya sampaikan, ya. Kalau Anda ditanya modulasi itu apa, adalah sinyal informasi, ya, itu ditumpangkan pada sinyal pembawa, ya. Oke, di mana sinyal informasi tadi, ya, itu memiliki sinyal frekuensi rendah, itu ditumpangkan pada frekuensi carrier pembawanya yang lebih tinggi, ya. Jadi misalnya begini, dianalogikan, ya, manusia itu sinyalnya frekuensinya rendah, ya. Oke, seperti saya saat ini, ya, ngobrol dengan Anda, ya kan, Anda tersebar di seluruh penjuru, ya kan. Kalau saya ngobrol secara real saja dengan band frekuensi 4000 Hz, ya, 300 sampai 3400, ya. Kalau saya teriak sekuat mungkin, itu paling jauh tanpa adanya sinyal pembawa, suara saya itu hanya ya paling 10 meter. Ya, kan gitu ya. Oke, karena setengahnya itu yang digunakan. Teriak-teriak apapun paling 10 meter. Tergantung receiver Anda. Receivernya di telinga Anda, ya kan. Kalau receivernya tersumbat ya nggak bisa kedengeran gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Tapi sekarang saya bisa ngobrol dengan Anda dengan jaraknya jauh.
Oke. Nah, suara saya itu analog kan, diterima oleh mic di sini. Maka ini teknik digital, dirubah suara saya itu. Nanti akan di broadcast melalui modulasi digital. Ya, nah, itu yang dilakukan. Jadi kalau manusia itu frekuensi carrier, saya masuk ke dalam mobil. Saya kan informasi kan, ibaratnya. Saya naik ke mobil, ditumpangkan. Kalau saya jalan kaki, itu nggak sampai. Sedangkan mobil itu adalah sebagai carrier-nya, frekuensi carrier-nya. Ya, sehingga sinyal informasi saya itu kan aman kan. Ya, aman. Terlindungi oleh mobil. Mobil itu adalah data frame. Ya. Oke, yang lebar pitanya mana? Jalan raya. Yang 150 itu adalah jalan yang lebar pita frekuensinya. Ya. Itu bisa dianalogikan seperti itu ya. Kebayang nggak, Dek? Ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi agar supaya proses informasi itu cepat disampaikan, kemudian tidak terjadi kesalahan atau hilang informasi tersebut, maka dia harus ditumpangkan pada frekuensi yang lebih tinggi. Ya, itu yang digunakan. Jadi modulasi itu digunakan pada sistem komunikasi itu memungkinkan sinyalnya dilewatkan suatu medium yang tujuannya berjarak jauh dari sumber. Ya. Oke, prinsip modulasi digunakan pada komunikasi radio, televisi, ya. Modulasi pada dasarnya itu proses translasian, ya, dari spektrum frekuensi dari suatu fungsi. Nah, melalui modulasi gelombang merupakan proses karakteristik tertentu, ya. Nah, sinyal pita dasar atau baseband itu pada umumnya dikirimkan ke tujuan yang berjarak jauh, ya, dengan dimodulasikan gelombang pembawa yang frekuensi dan berdaya relatif tinggi. Mengapa perlu modulasi? Ada 3, yaitu meminimalisasi terjadinya intervensi sinyal. Ya, artinya sinyal itu tidak akan terganggu oleh sinyal yang sama. Ya, pada frekuensi informasi yang menggunakan frekuensi yang sama atau berdekatan. Ya, seperti kita naik mobil, ya kan? Atau kita naik motor, maka kita itu akan terhindar oleh gangguan selama perjalanan yang berdekatan. Ya kan? Nah, kenapa perlu modulasi? Karena harus ada dimensi antena yang lebih mudah untuk diwujudkan. Artinya untuk sinyal suara ini frekuensi segini mana yang cocok untuk frekuensinya, antenanya, dimensi antenanya. Nah, sinyal termodulasi itu dapat digabungkan atau dimultiplexingkan, ya, dalam suatu transmisi dalam sebuah saluran transmisi. Ya. Oke, jadi sistem modulasi itu adalah peristiwa penumpangan sinyal informasi atau modulasi ke dalam frekuensi pembawanya. Ya. Nah, kemudian juga bisa mengurangi noise dan interferensi. Nah, sehingga pengiriman sinyal itu akan memiliki unjuk kerja yang baik serta mempermudah meradiasikan sinyal. Ya, itu yang dipergunakan. Ya.
Jadi modulasi itu mengubah sinyal baseband pita dasar ke sinyal bandpass, sinyal pembawa. Ya, oke. Jadi ini ya suara manusia itu kan pita dasar kan, ini dia. Oke, ini baseband, ya, baseband. Ini adalah bandpassnya, ya. Nah, kemudian terjadilah modulated wave. Ya. Jadi frekuensi tinggi ini dimodulasikan oleh sinyal informasi menghasilkan sinyal termodulasi. Ya. Nah, ini ada gelombang pembawa. Ya, itu yang digunakan. Jadi penumpangan, ya, penggabungan atau penggabungan sinyal informasi ke gelombang pembawa. Nah, ini ya. Jadi meradiasikan sinyal frekuensi yang baik, ya. Keuntungan teknik modulasi adalah sinyal lemah itu dapat dibawa pada frekuensi yang tinggi, ya. Ukuran antena bisa disesuaikan, ya, artinya kita bisa mengetahui dimensi antena yang cocok untuk modulasi yang dipergunakan. Ya, nah itu juga memungkinkan pengaturan alokasi daerah frekuensi yang terpisah, ya, pada penyaluran sejumlah sinyal yang serempak melalui sebuah medium yang sama. Ya. Maka ini memungkinkan pergeseran frekuensi sinyal kepada daerah frekuensi yang lebih mudah diolah oleh peralatan tersedia. Ya. Nah, ini keuntungan modulasi itu efisiensi transmisi, kemudian ada alokasi frekuensi, ya. Multiplexing itu adalah penggabungan sinyal yang dilewatkan, ya, ke dalam satu kanal frekuensi pembawa. Ya. Nah, modulasi ini juga mengatasi keterbatasan hardware. Ya, itu yang digunakan. Ini modulasi sama, ya. Nah, ini. Jadi jenis modulasi itu persamaannya kan ini. Ya. Jadi sinyal itu kan ini, ya. A sin omega T tambah fasa V, ya kan? A ini adalah amplitudo, ya. Ini adalah frekuensi, ini fasanya, ya. Oke. Ini jenis modulasi, modulasi analog. Ada yang modulasi analog berbentuk pulsa, ya. Ada modulasi digital, ya. Kalau analog AM, FM, PM, ya. Kalau digital ASK, FSK, PSK, dan QAM. Ya. Jadi kalau yang belakangnya SK dan ada QAM itu adalah digital. Ya. Jadi ini sinyal, ya, persamaan sinyal itu adalah ini, ya. Sinyal completing sinyalnya itu adalah ini, ya. Ini ada amplitudonya, ini frekuensinya, ya, ini fasanya. Kalau misalnya amplitudonya terganggu, ya, ini di komponen ini. Oke, maka itu bisa kita lihat di sini, ya, tinggi rendahnya, ya. Oke. Kemudian kalau ininya terganggu, frekuensinya terganggu, ini rapat, ini renggang, ya. Kalau fasanya terganggu, maka dia terganggu, ya. Ini dia ini mulai dari sini, ya. Itu yang digunakan. Nah, ini, ya. Jadi kalau misalnya modulasikan tadi MT kali CT kan. Oke. Ya, kalau modulasi AM, ya. Jadi ada penambahan ini. Ya, satu ada pergeseran ini. Ya.
Ini di sisi amplitudonya. Kalau FM berarti ada perubahan pada sisi rasanya. Frekuensinya, maaf. Kalau ini ada penambahan atau pergeseran, ya, perubahan di dalam fasanya. Ya. 1 ditambah konstanta dari masing-masing komponen, ya. Baik itu di amplitudo, di frekuensi, dan di fasanya. Ya. Jadi amplitudo, frekuensi carrier diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Ya. Oke. Ini bentuk modulasi amplitudo, ya. Berarti ini kan ada tegangan rendahnya, amplitudonya. Ini tegangan maksimumnya kan. Nah, oke. Maka di sini ada frekuensi carrier, frekuensi tengah tadi kan. Nah, ini frekuensi tengahnya nih. Ya. Ini frekuensi rendah. Frekuensi carrier dikurangi frekuensi samplingnya. Sinyal, maafnya, bukan samplingnya. Frekuensi carrier dikurangi frekuensi sinyalnya. Kalau di sini FC ditambah FS. Ya. Itu yang digunakan. Nah, ini penggunaan AM itu di siaran radio, ya, di bentangan 540 sampai 1600 kHz, atau juga ada penerbangan sipil dari aircraft ke tower, ya, 108 sampai 132 MHz. Kemudian ada bagian gambar di siaran televisi analog, ya. Oke, ada radio penduduk orari yang 11 meteran. Kemudian ada SSB, ya, sinyal sideband, ya, untuk komunikasi laut, komersial, militer, dan amatir. Ya. Nah, karakteristik daripada modulasi amplitudo adalah modulasinya linear. Ya. Jadi sinyal baseband langsung ditranslasikan, ya, ataunya ditumpangkan ke sideband pada kedua sisi frekuensi pembawanya. Ya. Jadi dia spektrum frekuensi basebandnya, pita dasarnya itu langsung ke sinyal pembawanya. Ya. Jadi hanya bagian energi sinyal sidebandnya yang membawa info tadi. Nah, kedua sideband itu sifatnya identik. Ini identiknya. Ya, sama. Tapi dia berbeda nih. Ini identik nih. Lower sideband, frekuensi rendah, dan frekuensi tinggi. Ya. Nah, sinyal AM ini hanya dapat diperkuat dengan penguat linear. Nah, ini nanti Anda belajar di elektronika telekomunikasi. Bagaimana membuat penguat linear ini. Ya. Oke. Nah, AM ini sangat dipengaruhi oleh noise eksternal selama transmisi. Artinya AM ini tidak tahan terhadap noise dari luar. Ya. Di mana nilai carrier terhadap interferensinya itu adalah 30 dB. Berapa kali? Berarti Anda harus ingatkan 30 dB kalau ke numerik berapa deh? 10 pangkat 30 per 10 kan? Ya. Jadi itu 10 pangkat 3. Ya kan? Berarti ada 1000 kali. Ya kan? Nah, itu yang dilakukan. Oke. Nah, ini bentuk modulator dan detektor, ya. Ini bagian rangkaian
modulatornya, pencampurnya AM, dan ini bagian receivernya, detektornya, mendeteksi. Ya. Nah, ini kan ada rangkaian dioda, ya, linear, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, ini didapatkan S2N rasionya adalah 10 dB, ya kan? Itu yang digunakan. Oke. Nah, ini upper sideband ya yang digunakan. Ini frekuensi rendahnya, ini frekuensi tingginya. Oke. Baik. Ada yang mau tanyakan? Sudah paham mengenai AM? Ya. Di SMA dipelajari nggak, Dek, dulu AM, FM? Bayu? SMK berarti dipelajari ya? Ya, oh, Kak. Kalau ini kayak kurang nggak dipelajarin ya, Pak. Nggak dipelajari. gitu. Oke. Nah, ini harus kenapa? Karena ini di bagian transmisi. Ya, makanya PTT itu diberikan semuanya ya. Jaringan, TCP/IP, frekuensi, modulasi ya. Itu diberi semuanya. Sehingga rasanya rame. Ya, nano-nano ya kan. Artinya gadu-gadu semuanya diberikan. Ya, semuanya ada. Tapi sebagai pengantar ya, itu yang digunakan. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham ya? Nah, kalau ada dua nih, kalau tidak berkomentar, satu paham, yang kedua adalah ngantuk atau tidur. Saya kan nggak tahu. Kalau kamu tidur di kelas, saya suruh keluar. Supaya cuci muka. Ya, kalau ngantuk silakan cuci muka dulu deh. Ada yang ngantuk di sini? Oke. Modulasi FM itu dilakukan dengan cara mengubah frekuensi. Artinya ada perubahan frekuensi. Ya. Kalau AM ada perubahan terhadap amplitudo sinyal frekuensinya. Ya. Ya, mengubah frekuensi dari sinyal carrier dengan MT-nya. Ya. Sinyal informasinya. Nah, perubahan frekuensi carrier ini dilakukan dengan menggeser frekuensi carrier. Ya, FC-nya bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan amplitudo dan sinyal informasi MT-nya. Ya. Jadi sinyal jika sinyal carrier ya, frekuensi carrier dan amplitudonya, maka message atau sinyal informasi ya, maka sinyal carrier yang termodulasi di FM persamaannya ini. Ya. Ininya tetap amplitudonya. Yang terganggu itu adalah di frekuensinya ini. Ya. Oke, DFT di sini. Jadi frekuensi carrier bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan nilai DFT di sini. Ya. Nilai DFT ini adalah fungsi dari sinyal informasi. Ya, di mana B itu adalah suatu konstanta. Ya, DFT sama dengan B kali MT di sini. Ya. Dengan kata lain, nilai MT atau nilai dari sinyal informasi, ya, maka DFT itu bisa membesar dan frekuensi carrier-nya bisa bertambah. Ya. Kalau di sisi lain, amplitudonya bisa mengecil atau negatif. Maka frekuensi sinyal carrier-nya bisa mengecil atau berkurang. Ya. Jadi kalau misalnya
amplitudo itu mengecil itu ada artinya naik turunnya gitu ya. Ya, kecil, rendah, tinggi rendahnya. Kalau di frekuensi bisa merapat, bisa merenggang. Ya. Oke, jadi kalau misalnya gini, ya, kalau frekuensi, ya, ini kan nggak terganggu dia ya. Nah, tapi kalau misalnya ada frekuensi carrier dia gini, apa, gini lagi, ya, ini berarti ini adalah frekuensi amplitude modulation. Ini carrier-nya tidak, berarti sini ada informasi yang dikirimkan. Kalau ini tidak, ya, ada perubahan di frekuensinya, maka ini FM. Ya. Nah, dengan kata lain, ya, naik turunnya sinyal pembawa, ya, membawa efek langsung terhadap naik turunnya frekuensi dari sinyal carrier. Ya. Nah, naik turunnya itu di frekuensinya ya, bukan di amplitudonya, di frekuensinya. Ya. Karena di FM. Kalau naik turunnya di amplitudo, maka amplitudo modulation. Ya. Maka di situ ada frekuensi simpangan terjauh. Ya, yang disebut dengan DFM. Ya. Kemudian ada indeks modulasi dalam kurung beta. Ya. Indeks itu berarti kan perbandingan ya. Oke, perbandingan antara atau nilai ya, nilai dari perbandingan antara frekuensi simpangan terjauh terhadap frekuensi sinyal informasi. Ya, sinyal informasi yang tertinggi. Ya. Berapa frekuensi sinyal tertinggi dari sinyal informasi tersebut? Nah, ini rumusnya. Beta sama dengan DFM dibagi dengan FM. Ya. Nah, dengan beta ini indeks modulasi FM, DFM itu adalah besaran simpangan terjauh dari frekuensi tengah. Ya. Simpangan terjauhnya. Artinya berapa perubahan yang tertinggi itu berapa? Ya. Yang bisa di nilai rata-ratanya, threshold-nya, ya, nilai ambang batas minimumnya, ya, atau nilai batas maksimalnya berapa, ya. Nah, FM itu adalah frekuensi tertinggi, ya, ya, dari sinyal informasi tadi. Nah, contohnya seperti ini, suara manusia, ya, itu mempunyai lebar bandwidth-nya, bandwidth-nya, bentangan frekuensinya itu 0 sampai 4000 Hz. Ya, dimodulasi menggunakan modulasi FM dengan frekuensi pembawanya adalah 150 MHz. Setelah terjadinya modulasi, terjadi frekuensi simpangan tertingginya itu adalah 100 kHz. Ya. Jadi simpangan itu perubahan. Ya. Perubahan yang paling tinggi adalah 100 kHz. Nah, tentukanlah berapa indeks modulasi FM tadi. Ya. Oke. Nah, di sini ya 100 kHz itu kan kita rubah kan jadi 100.000 Hz. Ini dia. Ya kan? Dan informasinya berapa? Ini Hz. Ini. Berarti indeksnya adalah 25. Oke. Arti angka 25 ini artinya terjadi perubahan frekuensi carrier
dalam rentang 25 kali frekuensi atas dan ke bawahnya. Berarti 25 kali 4.000 ya ke atas dan 25 minus 25 kali ke bawahnya. Ya, itu yang digunakan. Oke. Nah, itu yang digunakan indeks modulasinya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini sinyal informasi, ini sinyal carrier. Ya kan? Nah, yang satu itu sinyal memiliki nilai tertinggi. Ya. Oke. Nah, sinyal tertinggi ini berarti memiliki misalnya 25 kali FM kan? Ini frekuensi tingginya. Ya kan? Nah, yang kedua adalah sinyal informasi yang nilainya negatif. Frekuensinya berkurang. Ya. Nah, itu terjadi di daerah ini, yang ini. Nah, ini. Ya. Itu yang digunakan. Oke. Maka ini kan rapat, renggang, ya, rapat lagi, renggang lagi gitu ya. Maka kalau terjadi rapat renggang frekuensi ya, jadi apa? Tapi amplitudonya tetap. Nah, ini kan amplitudonya tetap tinggi, tinggi gelombangnya, tinggi sinyal informasinya itu sama, ya, oke, maka itu terjadi perubahan pada frekuensi modulasi. Ya. Nah, analisa bandwidth dari modulasi frekuensi ini lebih rumit, ya, dibandingkan dengan modulasi amplitudo. Karena dia melibatkan fungsi Bessel. Ya, ini di matematik nanti ya. Namun Carlson membuat aturan yang sederhana terkait dengan bandwidth modulasi FM, yaitu dengan aturan Carlson, di mana bandwidth kata Carlson ya sama dengan 2 kali DFM tambah FM. Ya. BW itu bandwidth sinyal modulasi FM. Itu adalah XT ya. Sinyal yang sudah termodulasi. Ya, sinyal yang sudah termodulasi itu adalah sinyal yang sudah mengalami modulasi frekuensi. Ya. DFM itu adalah frekuensi simpangan terjauh. Ya. Ya, X dari DFM tadi. FM itu frekuensi tertingginya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya sinyal suara 4000 Hz, modulasinya 150 MHz. Oke. Kemudian jika hasil modulasi FM simpangan terjauhnya sebesar 10 kHz, maka tentukanlah modulasi XT tadi. Ya kan? Nah, simpangannya kan di sini ya. Ya, DFM-nya. Oke, nah jawabannya ini ya. FM-nya 4000, DFM-nya 10 kHz. Ya kan? Maka 2 kali FM tambah DFM. 2 kali dari 4000 ditambah 10 ya. Jadi 28.000 atau 28 kHz. Ya. Itu yang digunakan. Jadi ini kan pita informasi nih. Oke. Ini pita suara, lebar pita suara manusia. Ya, ini frekuensi tengahnya. Nah, ini adalah bandwidth dari yang dikatakan sini bentangan ya. Bandwidth yang dari modulasi FM. Ya. Oke, jadi di sini berarti lebar pita frekuensinya ya
itu dimulai dari 28 terdiri simpangannya ya 28 kHz ya bandwidth FM-nya ya. Dengan frekuensi tengahnya adalah 150 MHz ya. Nah, ini kalau 28 kHz berarti di sini setengahnya ya 14 kHz, di sini adalah 14 kHz juga ya. Yang maksimal yang bernilai negatif dan ini yang bernilai positif. Ya. Itu yang digunakan. Oke. Nah, perbandingan antara modulasi AM dengan FM yaitu tentu saja bisa dilihat kan kalau AM amplitudonya yang terganggu. Terjadi perubahan amplitudo. Kalau FM terjadi perubahan frekuensi carrier-nya. Kalau AM itu 2 kali FM, kalau bandwidth FM itu 2 kali dalam kurung FM tambah DFM. Sehingga bandwidth FM itu lebih besar. Ya. Lebih besar kan? Kita lihat tadi ya. Daripada bandwidth sinyal AM. Nah, kita balik lagi. Bandwidth AM berapa tadi? Yaitu hanya 8.000 Hz. Ya kan? Oke. Sedangkan bandwidth FM itu adalah 28 kHz. Ya. Sehingga FM ini lebih boros terhadap penggunaan bandwidth dibandingkan AM. Tetapi kalau ketahanan terhadap noise, FM ini memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan modulasi AM. Ya, itu yang digunakan. Nah, ini akan berpengaruh karena bandwidth-nya sangat lebar, ya. Maka yang dihasilkan performansi informasinya juga lebih baik, ya. Nah, itu yang dipergunakan. Nah, itu terlihat dari sinyal suara yang didapatkan dari sinyal radio FM kan itu lebih jernih kan. Oke. Nah, AM jangkauannya lebih jauh. Ya. Sedangkan FM jangkauannya terbatas. Ya, suara AM itu lebih rendah kualitasnya. Karena sinyal pengganggunya, noise-nya itu tidak bisa diatasi. Artinya dia tidak tahan terhadap noise. Sedangkan FM bisa menahan atau kebal terhadap noise. Ya, itu yang digunakan. Oke, saya balik lagi ke slide yang tadi. Ya, targetnya hari ini selesai analog modulation. Jadi modulasi frekuensi itu frekuensi carrier-nya yang dirubah-rubah sesuai dengan frekuensi sinyal informasinya. Ya. Oke, kalau ada sinyal informasinya yang terganggu tuh frekuensinya. Ya. Jadi itu yang digunakan terhadap frekuensi modulasi. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan sinyal informasi nih. Ya, ini sinyal informasi, ini sinyal pembawa. Ya. Maka ini begitu ini dicampur, ini bagian ini ya, itu dia merenggang. Merapat, maaf. Ini sinyal informasi. Ya. Kalau ini dia tidak ada informasi yang dibawanya. Ya. Karena ini format ini ya,
itu sama dengan ini. Ya, karakteristiknya. Ya. Jadi sinyal pemodulasi pembawa itu semakin tinggi amplitudenya, semakin kecil periode pembawanya. Ya. Jadi gelombang pembawa yang telah dimodulasi itu semakin tinggi modulasi sinyal, maka semakin kecil periode pembawanya ini. Ya. Ini gambarannya, ini spektrum frekuensi FM. FM pertama kali ditemukan oleh Edwin Armstrong ya pada sirkuit heterodin. Ya. Jadi pada frekuensi heterodin. Ya. Nah, pada tahun 1933 ya modulasi frekuensi itu termotivasi dengan peningkatan siaran radio AM. Ya, kalau kita lihat kualitas sinyal radio AM itu kan ada kresek-kreseknya ya. Karena dia tidak tahan terhadap perubahan dan gangguan pada amplitudonya. Ada gangguannya, noise-nya tinggi sekali. Maka dia kembangkan, dia ini si Edwin Howard Armstrong ini mengembangkan siaran televisi yang menggunakan radio FM. Ya, alokasi frekuensi radio FM itu di 500.000 penerima FM. Ya, jadi modulasi ini digunakan pada bagian suara di siaran televisi. Ya. Itu atau di sistem seluler generasi pertama. Ya. Maka disebut dengan frekuensi division multiple access. FDM. Ya. Nah, ini karakteristik daripada frekuensi modulasi ya. FM itu berjenis modulasi sudut. Ya. Sudutnya yang berubah di sini. Dapat renggangnya. Oke. Ini. Ya, ini FM. Frekuensi sesaat gelombang pembawa itu divariasikan oleh sinyal informasi. Ya. Keuntungan FM itu dapat digunakan sebagai penguat bekerja di daerah yang tidak linier. Ya. Artinya yang tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi perubahannya tetap. Ya. Nah, relatif tahan terhadap gangguan dari luar. Ya. Carrier interference-nya lebih rendah. Kalau tadi C2I-nya adalah 30 sampai 40 dB, sedangkan di FM C2I-nya adalah 17 sampai 18 dB. 10 pangkat 1,7. Ya kan? Kali. Kalau tadi kan 1000 kali kan? Nah, kelemahan dari FM ini diperlukan detektor yang relatif rumit. Artinya dia harus benar-benar presisi, ya, akurat terhadap perubahan dari pola frekuensi modulasi tadi. Nah, ini perlu lebar pita yang lebih besar daripada amplitude modulation, ya kan? Kalau AM tadi band frekuensinya hanya 8.000 kan? Hertz. Kalau ini 10 kilohertz, ya kan? Oke. Nah, ini FM modulator dan detektornya, ya. Ada VCO, ya. Lokal osilator, ya kan? Ini ada LNO, ya. Low noise amplifier, ya. Nah, itu yang digunakan jadi pencampur di sini, ya, itu yang digunakan.
Ya, ini tampilan dari frekuensi modulation, ya. Nah, ini ya perbandingan, ini kan band frekuensinya rendah ya. Kalau ini tinggi sekali. Ya, kalau digambarkan antara AM dengan FM, ya. Oke. Nah, kemudian proses penumpangan informasi pada sinyal carrier itu ada yang lain ya, ada yang fasa dan ada yang FM gitu. Oke, baik, saya balik lagi ke slide utama. Kalau yang ini yang bergaris-garis ini slide pendukung ya. Saya selalu menambahkan slide pendukung supaya Anda bisa lebih paham ya dan membacanya. Nah, modulasi yang ketiga dari modulasi analog itu adalah modulasi fasa ya atau phase modulation ya. Jadi proses penumpangan sinyal informasi itu terletak pada fasa dari sinyal carrier-nya. Ya. Artinya perubahan sinyal carrier-nya tadi itu terletak pada perubahan fasa ya dari sinyal carrier tersebut ya. Jadi jika carrier dalam durasi T ya CT tadi yaitu A sin 2V VCT ya adalah sinyal carrier. MT adalah sinyal informasi dan maka sinyal hasil termodulasinya XT itu adalah A sin 2 VCT tambah KM ya kali T di sini. K itu adalah suatu konstanta. Ya. Nah, sinyal hasil modulasi PM itu mirip dengan sinyal hasil modulasi FM. Ya. Jadi amplitudonya tidak berubah. Frekuensinya juga tidak berubah. Yang berubah terjadi pada fasanya. Ya. Jadi teknik modulasi fasa ini di samping digunakan pada modulasi analog juga dipergunakan pada modulasi digital. Ya. Itu yang digunakan. Oke. Nah, saya pergunakan penunjang sini ya. Oke. Nah, ini fasa ini ya. Oke, jadi ini kan sinyal informasi, ini sinyal pembawa. Nah, terjadi fasa itu terlihat di gambar sini. Ini dia berbeda fasa. Bisa 90 derajat, bisa 180 derajat. Ya. Oke, kalau misalnya dikaitkan ya 00 gitu kan, ini tidak membawa informasi kan. Fasanya tetap. Begitu ada informasi di bawah, maka dia berbeda fasa. Ini untuk 1 bit. Ya. Kalau 2 bit seperti ini. Ya. Oke, maka di sini kalau 2 bit berarti kan dia berbeda 180 derajat. Ini dia. Kalau 1 bit dia berbeda 90 derajat. Oke. Nah, jadi modulasi fasa ini sama seperti FM, modulasi sudut ya. Jadi fasa sesaat gelombang pembawa itu divariasikan sesuai dengan sinyal informasi. Keuntungan dan kelemahannya hampir sama di FM. Ya. C2I-nya juga tipikal adalah 17 sampai 18 dB. Ya. Nah, ini kelemahan daripada PM itu dia relatif lebih kompleks detektornya ya dibandingkan dari FM.
Jadi yang paling kompleks itu adalah PM. Ya, jadi itu yang digunakan. Nah, dia membutuhkan atau menghasilkan, ya artinya dia menghasilkan jumlah sideband yang lebih besar, ya, sehingga dia diperlukan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan AM. Jadi dia sudut modulasi sudut yang hampir sama, ya, kembaran adiknya dari FM, ya. Jadi secara instan fasanya berubah, ya, tergantung dari bentuk modulasi yang dikirimkan, ya. Jadi bentuk modulasinya. Oke. Nah, ini modulated, ya. Nah, ini FM, PM, ya, hampir tidak sama. Nah, ini kalau misalnya dia berbeda fasa, ini, ya, ini berbeda fasa nih, plus 90, ya. Yang tadinya 0 jadi 90. Ini kan berarti kan ini 2 VT kan. Nah, ininya terganggu di sini. Ya. Artinya perubahan. Nah, ini kan ada selisihnya, ya. Ada yang mendahului, ada yang tertinggal kan? Ya, leading dan lagging kan? Oke. Ini kondisi yang digunakan. Nah, ini kalau dilihat dari spektrum analyzer seperti ini, ya. Bentuknya. Nanti kalau Anda praktikum, ya, dengan spektrum analyzer, udah pernah belum Anda lihat seperti ini? Ya. Belum, ya? Belum, Mbak. Belum, ya. Nah, nanti bisa kelihatan di sini nanti di praktikum. Sekarang Anda praktikumnya apa sih? TT1, ya? Belum ada praktikum? Fisika dasar. Oh, fisika dasar. Oh, iya. Oke, nanti kalau ada praktikumnya seperti ini. Ya. Ini nanti spektrum analyzer-nya kelihatan ini. Ya. Oke. Nah, ini nanti perubahan. Oke. Kemudian masuk ke multiplexing. Nah, jadi multiplexing itu di samping untuk menaikkan frekuensi, ya, untuk keperluan transmisi yang efisien. Jadi modulasi itu juga digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal informasi. Ya. Oke, jadi karena carrier-nya ini membawa banyak informasi, ya. Oke. Ya, ini sinyalnya kan. Karena pembawanya, ya, ini sinyal informasi 1, ini sinyal informasi 2 kan, dengan modulasi yang berbeda-beda, ya, frekuensi carrier 1. Nah, ini digabung multiplexing ke arah antena, ya. Jadi yang ini dibawa ke sini, bentuknya gini. Kemudian yang ini dibawa ke sini, ya. Jadi agar tidak saling berinterferensi, maka ini tidak boleh overlap. Ya, tidak boleh overlap. Ya. Oke. Nah, jadi multiplexing ini artinya penggabungan. Ya. Artinya paket yang atau sinyal informasi tadi itu bisa digabungkan menjadi satu paket besar yang dikirimkan secara bersamaan oleh sebuah antena. Nah, proses penggabungan ini disebut multiplexing, dan alat yang untuk penggabungan ini disebut dengan multiplexer. Ya. Oke, MUX.
Ya, kalau di sisi penerimanya itu disebut dengan demultiplexing. Nah, dengan adanya multiplexing ini tujuannya adalah penghematan dalam bentuk perangkat dan saluran. Ya, jadi dalam hal ini ya sinyal informasi itu kan terdiri banyak sekali yang dikirimkan kan. Ya, nah sehingga dengan satu perangkat antena ini dia bisa membawa sinyal informasi yang berbeda-beda. Ya. Sehingga tidak perlu sinyal satu informasi pakai satu antena, tidak. Ya. Oke, itu yang digunakan. Artinya gini, ibaratnya truk, ya kan, truk. Ya. Dalam algoritmanya gini, pemahamannya, ketika kita membawa mengirimkan ya mengirimkan motor, mengirimkan box, mengirimkan surat, ya itu nanti kan akan diatur, ya diatur susunan bagaimana penempatan pengiriman motor, kemudian pengiriman box, pengiriman surat ke dalam satu kontainer, ya. Oke. Nah, proses penggabungan ya dari sinyal informasi tadi ke dalam bentuk antena itu diproses disebut dengan multiplexing. Ya. Jadi sinyal hasil modulasi X1 dan X2 ini, oke, yang X1 di atas, X2-nya di bawah, ya, itu berasal dari sinyal pesan 1, sinyal pesan 2 yang dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda, frekuensi carrier 1 dan frekuensi carrier 2, itu digabungkan dengan penjumlahan multiplexing untuk kedua sinyal yang tidak saling mengganggu, yang tidak saling berinterference. Ya. Nah, spektrum sinyal di titik P itu tidak saling beririsan. Yang ini spektrumnya, ya, tidak saling beririsan di sini, tidak saling overlap, ya, antara yang biru dengan yang ungu di sini, ya. Oke. Nah, spektrum sinyal di titik P itu tidak saling beririsan. Proses penggabungan X1T dan X2T disebut dengan multiplexing. Ya. Masing-masing sinyal X1 dan X2 itu akan dipisahkan lagi di sisi penerima, maka perlu suatu cara yang disebut dengan teknik filtering, ya, pemfilteran, ya. Oke, jadi bagaimana memisahkan antara sinyal X1 dengan X2, ya. Nah, tentu saja 3 atau lebih sinyal informasi itu dapat dimultiplexingkan asalkan mereka dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda-beda, ya, dengan jarak antara frekuensi carrier itu cukup besar, ya, sehingga spektrum sinyal masing-masing sinyal di multiplexnya itu tidak saling overlap, ya. Nah, ini misalnya gini, ya. Ini kan ada sinyal carrier 1, sinyal carrier 2, sinyal carrier 3 gitu ya. Nah, tidak boleh gini. Nah, ini overlap jadinya, ya. Nah, itu tidak boleh di sini, ya. Oke. Ini nanti di apa ini di analog ya. Kalau digital diperbolehkan di sini. Ini overlap di sini, ya. Nah, ini tujuannya nanti untuk menghemat bandwidth kan. Kalau ini kan saya begini ya. Oke. Nah, ini kan gini ya. Nah, oke.
bandwidth-nya. Ini kan ada 3 user kan. Nah, kalau misalnya beginikan ya kan, ini ada frekuensi tengahnya kan. Nah, dia kirim di sini. Nah, sini ada kirim di sini. Ini. Nah, ini kan masih ada sisanya kan? Ya, 3 ini kan. Nah, kalau ini cuma 3 kanal, ya. Kalau ini bisa 3 kanal, tapi baru 3/4-nya. Ini masih tidak terpakai. Nah, itu nanti dipergunakan untuk yang namanya pengembangan dari modulasi selanjutnya, yaitu nanti yang frekuensi differential multiplexing, ya, itu untuk menghemat bandwidth. Nah, itu terjadi di generasi kelima, ya, di seluler. Namanya kalau di sini disebut dengan FDM, ya, ini frequency division multiplexing. Kalau di sini disebut dengan OFDM, ya, orthogonal frequency division multiplexing. Ya, jadi ini tegak lurus. Ya, ini kan dia harus perimitan, ya, tidak saling berhubungan di sini. Kalau ini dia saling berhubungan. Nah, ini dipergunakan untuk mengatasi fluktuasi sinyal. Ini di seluler. Ya. Seluler generasi keempat. Nanti. Ya, itu nanti kita pelajari di mata kuliah yang di atas. Ya. Nah, ini pada modul slide 11 ini kita betul ya, minggu ke-11 ya, tidak terasa. 3 kali pertemuan lagi kita selesai. Ya, itu kita udah bahas AM, FM, dan PM serta multiplexing. Nah, nanti minggu depan digital, ya. Nah, ini nanti dibahas seperti ini ya. Ini dipergunakan minggu depan. Oke. Implementasinya di modulasi ini, ya. Oke. Ini AM, broadcasting radio, ya. Ini implementasinya, ya. Oke, yang amplitudo. Ini alokasi pembawa, ya, di frekuensi radio tersebut. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk latihannya, ini ya. Jadi jelaskan 3 kelemahan dari modulasi analog, gambarkan dan jelaskan pengertian indeks modulasi, ya. Jadi gambarkan modulasi dan demultiplexing, ya. Jadi 3 kelemahan dari amplitude modulation dan 3 perbedaan antara frekuensi modulasi dan fase modulasi. Ya. Itu yang saya belum share ya. Ini memang saya baru membuatnya 2 jam yang lalu. Ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya sudah menginformasikan ya bahwa kalau di kuliahan kita itu minggu lalu di kalender akademik itu dari tanggal 23 sampai 28, ya, itu adalah libur ya. Tapi bagi saya
saya tetap memberikan perkuliahan karena yang libur itu ditentukan oleh pemerintah itu hanya pada tanggal merah, ya. Oke, supaya meminimais Anda dan kita semua untuk tidak melakukan pergerakan